Laki-laki tugasnya secara umum adalah pertama menjadi qawwam. Ini setengah mati nih. Menjadi Qawwam. awam. Qawwam ini adalah artinya asal katanya qiyam, artinya berdiri. Artinya senantiasa berdiri. Dalam segala arti. Senantiasa berdiri itu artinya qawwam. Itu artinya adalah pilar. Jadi kalau andaikan satu bangunan itu dibangun oleh pilar-pilar, maka begitu pilar itu nggak berdiri, maka bangunan itu runtuh. Nah itu laki-laki itu qawwam. Dia tidak boleh punya alasan untuk istirahat. Jadi dia nggak boleh capek. Dia nggak boleh bilang, aku udah kerja, sekarang kamu urus anak. Nggak bisa. Lu kerja, lu urus anak. Ya. Aku udah capek, aku mau tidur, aku mau istirahat, jangan ajak ngobrol. Enggak, lu kerja dan lu ngajak ngobrol. Iya. Lu adalah pilarnya soalnya. Lu pilarnya. Lu nggak kuat. bisa capek. Lu laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kamu pilar bagi perempuan, atau bahasa kerennya supporter perempuan. Tapi orang-orang muslim sekarang mengartikan qawwam seperti apa, Mas? Pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin wanita. Berapa kali kita dengar kayak gitu? Iya benar. Guys, sebelum di titik pemimpin, lu harus tahu qawwam itu adalah pilar. Artinya sesuatu yang senantiasa berdiri untuk ngelindungin yang lain gitu maksudnya. Kalau lu nggak berdiri, yang lain rubuh gitu maksudnya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah benteng, itu artinya qawwam. Perlindungan terhadap perempuan. Artinya lagi terus apa? Supporter. Dia provide kepada perempuan. Setelah itu baru pemimpin. Iya. Salah satu yang menjadi tonggak adalah berarti ini juga mungkin ini ya untuk urusan mental. Mental, Iya. betul. Dialah yang mentalnya. Nggak boleh panik. Iya, nggak boleh panik, nggak boleh. Bukan nggak boleh ya. Mungkin semua orang wajar manusiawi untuk panik, tapi dia diharapkan untuk jadi yang paling kukuh gitu. Kalau lu panik, istri lu gimana? Iya betul. Itu dia kan. Semalam barusan ada gempa, gitu Iya. kan ya. Aku bangun santai, gitu kan. Aku bilang tenang, gitu kan ya. Aku bilang tenang. Dalam hatiku aku mikir aku harus keluar lewat mana ini. Tapi tenang. Aku bilang, dia udah gimana Bi? Aku bilang tenang, gitu kan ya. Aku bilang gini, ya paling kan mati kan gitu maksudnya. Iya. Tapi ya kepalaku mikir gitu maksudnya. Nah itu adalah qawwam tuh. Qawwam ini yang paling berat sih. Karena semua yang ada pada laki-laki adalah qawwam. Yang kedua, bima fadallahu ba'dum ala ba'din, atas apa yang Allah lebihkan kalian daripada perempuan, yaitu adalah akal. Berarti kita adalah fungsi pengajaran. Nah fungsi pengajaran, pendidikan, semua kalau ada salah perempuan, salah kita. Itu dari dalil yang kedua. Kalau ada perempuan salah, itu pasti salah kita. Tapi kalau kita yang salah, itu salah kita sendiri. itu termasuk yang dalil kedua. Yang ketiga, wa bima anfaqu min amwalihim, atas apa yang kamu nafkahkan terhadap perempuan. Berarti cari nafkah. Nah, memberikan nafkah, walaupun bisa jadi ketika kita kasih nafkah dia penghasilannya lebih besar, no problem. Yeah. Nah, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan, Sorry, saya stop yang kedua tuh. Boleh. Gimana kalau ternyata emang dia yang lebih pintar? Nah, kalau dia yang lebih pintar, maka harus kontrolnya tetap di kita. Kamu bisa jadi lebih pintar ya, ajarin aku. Kontrolnya di kita kan. Karena perempuan itu harus dikontrol. Ada teorinya, walaupun teorinya agak jahat sih. Teorinya perempuan itu harus dikuasai supaya dia bisa full untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak dikuasai, dia sendiri tidak akan pernah untuk stabil. Makanya perempuan itu nggak suka laki-laki yang pelin-pelan kan. Ditanya mau makan apa, menurutmu apa? Perempuan bilang, lah gua nanya. Iya. Nah maka perempuan cari harus ada determinasi kan. Laki-laki itu harus berani memutuskan meskipun salah. Tapi kalau misalnya nggak ada keputusan, dia nggak tahu mana yang benar mana yang salah. Nah itu semua tugas laki-laki tuh, determinasi itu. Nah termasuk ketika dia lebih pintar, kamu ajarin aku, kamu kasih tahu aku. Karena memang betul kamu bisa jadi pintar, tapi kamu kan adalah resourcesku. Gitu maksudnya. Tapi kuncinya di aku. Nah harus pintar ngatur gitu. Saya tadi langsung mikir, ini permasalahan yang mungkin terjadi di pernikahan kalau tiga-tiganya nih si suaminya nggak punya. Udah mah dia nggak yang jadi tonggak, nggak bisa berdiri. Iya, terus udah gitu dia juga nggak punya ilmu, nggak punya keilmuan, dan dia juga nggak mau, nggak bisa dan nggak mau nyari nafkah. Yeah. Ini menaruh beban yang besar sekali kepada perempuan dan itu yang membuat pernikahannya kemudian jadi bermasalah. Itu kebanyakan laki-laki di Indonesia, tipenya tipe bajigur. Ya, jadi artinya dia nggak punya apa-apa, artinya dia nggak mau tanggung jawab jadi qawwam, dia nggak bisa bikin determinasi, dia nggak bisa ngelindungin, dia nggak bisa terus kemudian jadi supporternya. Tapi bisanya marah-marah. Tapi bisanya marah-marah. Itu kan lagi rame kan, viral kan. Banyak. Artinya itu problematik sih. Nah itu bagi